Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Allah Bapa di surga, limpah syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu atas semua berkat kemurahan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kau menghimpun kami pada siang menjelang jam 3 ini untuk membenamkan diri dalam sengsara putra-Mu. Engkau menuntun kami untuk menimba sebanyak mungkin dari misteri salib putramu, agar kami memahami betapa dalam, betapa luas, betapa tinggi dan lebar balas kasih-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu bagi kami umat manusia. Allah Bapa di surga, berkati setiap kami agar pada kesempatan ini, dalam memasuki jam kudus ini, jam kerahiman ini, kami sungguh-sungguh menyertakan pikiran kami, hati kami, jiwa kami, roh kami dalam perjalanan salib putramu. Buat kami mampu merasakan dengan hati, dengan roh, dengan jiwa kami betapa getirnya, betapa pedihnya, betapa beratnya jalan salib putramu. Sebuah pilihan cinta, sebuah keputusan cinta yang harus Dia ambil. Tuhan, inilah kami, berkati kami, urapi kami, dan kuduskan kami, agar dapat memasuki misteri salib putramu. Doa ini Bapa kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau dibantu? Ya, silakan. Ya, silakan Bu Lucia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada siang ini Romo mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari harga sebuah keputusan cinta yang Allah ambil
untuk menebus manusia. Sebuah pertanyaan yang patut kita jawab sendiri. Kenapa Yesus yang harus mengambil resiko memikul salib? Memang ini dosa siapa? Ini kutuknya siapa? Sampai Yesus, manusia tanpa dosa, harus menerima hukuman yang tidak adil. Apakah ini salah? Salah orang? Bukan. Tidak ada yang salah. Ini memang dosa kita manusia. Ini memang kutuk kita manusia. Tetapi Yesus, manusia tanpa dosa itu, mengambil alih, menerima dengan sadar putusan pengadilan, hukuman yang ditetapkan. Dia mau menggantikan semua kita. Pertanyaan berikut, kenapa harus dengan jalan salib? Dan kenapa harus mati di salib? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Penginjil Yohanes dengan sangat baik mengungkapkan dalam Injilnya bab 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah. Semuanya karena kasih. Semuanya karena cinta. Begitu besarnya. Dan itulah menjadi alasan Putra Allah menderita. Putra Allah disalibkan. Putra Allah mati untuk kita. Allah begitu mengasihi kita. Sebuah keputusan cinta yang membawa pada jalan kematian, pada jalan penderitaan, pada jalan salib. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Kepada Santa Faustina, Yesus
berkata, resapilah, resapilah misteri jalan salib ini, dan engkau akan mengetahui lubuk kerahiman. Kalau kita mau tahu kenapa salib yang dipilih oleh Allah, maka Yesus meminta kita untuk meresapi. Karena cinta seutuhnya, cinta yang sebenarnya adalah pernyataan solidaritas kepada orang yang dicintai, yang berada dalam titik terendah dalam kehidupan. Pada Faustina, Yesus berkata, api kerahiman membakar aku. Begitu kasihnya Tuhan kepada manusia, sehingga api itu membakar dia. Kasih itu lebih kuat daripada maut, sehingga dia memilih melewati maut yang mengerikan itu. Semuanya karena kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia. Orang-orang yang sangat diberkati. Karena kita disayangi. Karena kita dicintai. Faustina bertanya tentang kenapa harus jalan itu yang ditempuh. Dan Yesus berkata kepadanya, tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Inilah jalan paling pendek dan paling pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada jalan lain menuju surga kecuali jalan salib. Dan inilah jalan yang paling pendek dan yang paling pasti. Tuhan kita tidak mau bertele-tele. Dia mau segera kita mengalami rahmat pembebasan itu, agar surga yang telah Ia sediakan bagi kita manusia, surga itu sungguh-sungguh dinikmati oleh jiwa-jiwa yang Ia cintai. Dan salib adalah jalan yang paling pendek dan paling pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus mau mengatakan kepada kita satu hal, bahwa tidak ada hal yang begitu bernilai, yang begitu berarti, yang begitu bermakna selain melihat salib sebagai harta terbesar, sebagai jalan ajaib untuk menuju surga. Kadang, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita melihat salib yang adalah lambang penderitaan. Salib sebagai pengalaman kegagalan kehidupan. Salib sebagai kenistaan. Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa salib, penderitaan adalah harta terbesar di bumi. Harta yang paling besar, Bapak, Ibu, saudara-saudara.
Maka bagi setiap murid Tuhan, jangan takut untuk memeluk salib. Karena itu adalah harta terbesar. Dan itu adalah jalan terpendek dan tersingkat untuk mengalami kemuliaan surgawi. Pada Faustina, Yesus menekankan 3 hal. Penderitaan adalah harta terbesar di bumi. Yesus mengajak Faustina untuk tidak takut, untuk memendamkan diri dalam penderitaannya dan melihat arti salib itu dalam kehidupan. Yesus juga mengatakan kepada Faustina dalam pengajarannya, penderitaan akan memurnikan jiwa seseorang. Dalam salib, dalam penderitaan, jiwa seseorang sungguh dimurnikan. Sebagaimana emas, kadarnya dan kualitasnya diuji dalam tanur api, maka jiwa manusia, kemurniannya, keasliannya, kualitas terbaiknya hanya akan teruji dalam salib penderitaan. Oleh karena itu, kalau Yesus mengajak kita untuk membenamkan diri dalam lautan kerahiman itu, mari. Cinta sejati hanya dapat diukur dengan penderitaan. Lewat penderitaan kita sadar bahwa Tuhan menyertai kita. Marilah kita hening memasuki jam kerahiman.